Halo semuanya, apa kabar hari ini? Saya harapkan kita semua dalam keadaan sehat, biarkan Tuhan yang menyertai kita. Nah, kali ini kita akan meminta kesan dan kesan di salah satu jemaat kita, yaitu Bu Ita. Halo Bu Ita, lama gak ketemu. Apa kabar? Baik. Selama ini kita kan udah tahu keputusan dari pemerintah bahwa tidak dianjurkan untuk ibadah berkumpul bersama-sama, dan kita udah memutuskan untuk ibadah online, persekutuan online. Bu Ida ikut persekutuan online. Iya, ikut. Menurut Bu Ida apa kesannya mengikuti ibadah online ini? Kesannya sungguh luar biasa, sungguh Allah yang setia dan memelihara kita, walau kita ini istilahnya tidak di gereja, tapi Iya. di rumah tetap kita bisa beribadah melalui online. Itu membuat hati kita itu tidak kering ya, tetapi kita ada firman Tuhan yang selalu diisi untuk hidup kita, sehingga iman kita tetap kuat dan bertumbuh, dan kita bisa misalnya tidak jauh tetap ada walaupun lewat WA. Jadi Bu Ita selama ibadah online-nya udah dapat berkat apa aja, bukannya dari Tuhan apa aja? Berkatnya yang utama ya firman Tuhan, itu yang menguatkan kita di saat misalnya krisis global seperti ini ya, kita semakin kuat dan lebih sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Itu berkat yang utama, dan berkat yang sehari-hari itu kita percaya ya bahwa pemeliharaan Tuhan itu sangatlah setia ya, walau disuruh di rumah saja, tetapi Tuhan masih mengirimkan berkatnya untuk kita. Baik Bu Ita, ini pertanyaan terakhir, kalau menurut Bu Ita doa itu apa sih? Doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Jadi kita harus selalu, hari-hari ini harus selalu berjaga-jaga dan berdoa seperti di dalam firman Tuhan. Jadi harus benar-benar terus bertekun di dalam doa, karena tanpa doa kita tidak mampu, kita tidak bisa melakukan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan. Hanya oleh pertolongan Tuhan saja kita bisa melewati hidup yang susah ini. Mari kita nyanyikan satu lagu, Doa Mengubah Segala Sesuatu, yang dimana lagu ini mengingatkan kita bahwa segala kekhawatiran kita, segala pergumulan kita serahkan kepada Tuhan melalui doa. Kita nyanyikan Doa Mengubah Segala Sesuatu.
Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti bagian firman Tuhan ini dan kami bisa melakukannya. Secara khusus supaya kami lebih mengerti tentang doa dan kami bisa berdoa dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 11 sampai 14. Yohanes 14 ayat 11 sampai 14. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Hari ini kita akan belajar tentang doa. Di hari-hari ini bukan hal yang mudah untuk persekutuan doa online. Mungkin kita merasa aku sendiri bagaimana aku bisa berdoa dengan baik. Tadi kita bersyukur mendengarkan satu kesaksian tentang doa yang cukup baik gitu ya. Tapi saudara, kalau kita coba renungkan selama ini bagaimana doa kita, apa yang kita minta. Tentu boleh kita berdoa untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita berdoa, kalau aku nggak punya uang, aku berdoa Tuhan cukupkan supaya aku punya uang. Kalau aku sakit, aku berdoa supaya aku juga bisa disembuhkan. Tapi saudara, di sini jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Wah, seolah-olah ayat ini membenarkan gitu ya. Kalau kamu berdoa ya kamu minta, pasti Tuhan akan cukupkan. Saudara, ayat ini justru bukan sekedar berbicara apa yang kita minta, khususnya fisik yang akan dicukupkan. Tapi di sini kalau lihat aku di dalam Bapa, Yesus katakan Bapa di dalam aku. Kita meminta kepada Yesus supaya apa? Di sini menarik, ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, kalau lihat di sini, Yesus sekarang ada di surga. Pekerjaan yang besar dipercayakan kepada kita. Dan waktu kita mendoakannya, dengan sungguh-sungguh meminta Tuhan memakai kita melakukan pekerjaan Tuhan, Bapa itu yang dipermuliakan lewat siapa? Saat ini lewat hidup kita. Seringkali doa kita hanya untuk kepentingan kita sendiri. Semoga hari ini kita belajar. Kita berdoanya untuk apa? Tuhan, aku mau melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Aku mau melakukan seturut dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, kita menyamakan kehendak kita dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika aku harus meminta kebutuhan fisik, Tuhan untuk apa itu harus aku minta? Apakah itu memenuhi kebutuhanku? Atau mungkin hanya untuk memenuhi keinginan kita? Ketika kita meminta doa kesembuhan, kalau sembuh itu untuk apa? Ketika aku sudah sembuh, aku bisa melakukan pekerjaan Tuhan apa? Jangan waktu kita sudah sembuh, ternyata kita lupa sama Tuhan. Aku mau sembuh kok Tuhan, karena aku mau lebih enak hidupku. Bukan. Kalau aku sembuh Tuhan, aku mau melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi kalau Tuhan gak izinkan kita sembuh, mungkin Tuhan masih izinkan kita bergumul dengan penyakit kita. Ada kehendak Tuhan ketika kita masih harus sakit. Di dalam kondisi yang lemah pun aku masih bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Aku masih bisa berbagi, aku bisa menguatkan, aku bisa menolong orang. Ada banyak kisah yang luar biasa. Orang-orang yang sakit tapi dia masih bisa menginspirasi yang lain. Dia yang punya keterbatasan, dia punya kekurangan, dia bukan berdoa minta, Tuhan aku mau lebih baik, aku mau bisa, aku yang punya segalanya. Enggak. Dalam segala keterbatasan, aku mau pekerjaan Tuhan itu bisa aku lakukan. Ada satu metode doa yang menarik, doa 5 jari. Ya. 5 jari apa? Tentu kita tahu, ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking gitu ya. Dia mengajarkan seperti ini. Yang pertama, paling dekat dengan kita, ibu jari. Jadi kita berdoa untuk orang-orang yang dekat dengan kita. Kemudian telunjuk, yang nunjuk-nunjuk gitu ya. Berdoa untuk orang yang mengarahkan kita, yang menuntun kita, mengajar kita. Yang tengah, yang jari yang paling tinggi, memimpin kita. Doakan orang yang berotoritas, orang yang memimpin kita. Jari manis ini jari yang doakan orang-orang yang lemah, yang punya kesulitan, orang-orang yang menghadapi tantangan. Yang menarik, yang paling jauh ini apa sih? Linking gitu ya. Baru kita berdoa untuk diri kita itu nanti gitu ya. Kalau kita sudah berdoa untuk yang lain, sudah kadang kebalik gitu ya. Kita doa untuk diri kita, terus bahkan kita pun tidak berdoa untuk
Aku bisa berbuat apa untuk orang-orang yang lain? Saudara, di tengah kondisi saat ini, tentu alangkah indahnya kalau kita bisa terus mendoakan orang-orang yang lain. Bukan hanya fokus kepada diri kita. Semakin kita mendoakan orang lain, kita semakin melihat ada pekerjaan besar yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Saya nanti akan mengajak kita mendoakan dengan doa 5 jari ini. Kita akan berdoa. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian, mempersiapkan hati kita sebelum kita akan menaikkan doa kita. Jadikan aku Tuhan rumah doa. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang. Kita nyanyikan sekali lagi bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita, saya mengajak kita mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan.
Nikmati waktu ini berelasi dengan Tuhan, pemilik hidup kita, penebus kita. Dia sudah menyediakan tempat bagi kita. Dia mempercayakan tugas yang besar, pekerjaan-pekerjaan yang besar Dia percayakan. Bahkan Dia mendengar setiap seru doa kita, yang mau kita melakukan kehendak-Nya, hidup seturut dengan kehendak-Nya sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Saya mengajak kita mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Terus berdoa, nikmati waktu ini bersama dengan Tuhan. Yang pertama kita akan berdoa seperti metode 5 jari tadi. Bu jari yang terdekat dengan kita. Mari kita berdoa, doakan orang-orang yang terdekat dengan kita. Orang-orang yang saat ini Tuhan tempatkan dekat dengan kita. Siapapun dia, mari kita doakan. Supaya dia terus bertumbuh, dia terus dekat dengan Tuhan, dia terus berserah kepada Tuhan. Atau mungkin hal lain yang kita ingin doakan orang-orang terdekat kita. Mari kita berdoa untuk orang-orang yang dekat dengan kita. Bapak di surga, saya berdoa untuk setiap orang terdekat. Tuhan sudah percayakan untuk keluarga, saudara-saudara, kebetulan kalau Tuhan sudah menempatkan pekerjaannya jadi sebuah keluarga. Tuhan berkati, Tuhan supaya terus Engkau yang pimpin dalam Tuhan berisiko yang berkati itu memberikan hikmat kebijaksanaan dan berisiko dalam kehidupannya mereka terus bersama pada Tuhan, terus bersama pada Tuhan, berharap kepada pendidikannya dan juga supaya juga terus sertai Tuhan, terus sertai hikmat dan kebijaksanaan Tuhan yang buat aktivitas saya diberikan juga pimpin dalam diberikan firman sampai terus diberikan arahan dan juga saya berdoa terus memuda untuk Kristi dan juga ada yang kiranya kau sertai pelayanannya dalam zaman. Yang kedua, untuk telunjuk kita berdoa untuk orang-orang yang mengarahkan kita, yang mengajar kita, untuk hamba Tuhan, untuk guru, untuk dosen, atau orang lain yang saat ini mengarahkan hidup kita, kita juga bisa doakan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapak di surga, saat ini juga teringat untuk setiap hamba Tuhan, setiap pastor yang berkati mereka, mereka juga bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik, bisa mengembalakan setiap jemaat dengan baik di tengah kondisi seperti ini, di tengah kondisi yang tidak mudah untuk mengembalakan jemaat. Dan kami juga berdoa setiap dosen, setiap yang harus mengajar, setiap mahasiswa, tidak mudah bagi mereka, untuk setiap guru. Mereka juga bergumul dengan masa-masa pembelajaran online ini. Tapi biarlah setiap orang yang Tuhan pakai untuk mengajar, mereka bisa mengarahkan, mereka bisa mengajar dengan baik, mereka bisa menginspirasi, mereka bisa menjadi berkat. Wanita-wanita juga yang terutama di gereja bisa serta hikmat sehingga setiap anak-anak, setiap murid, setiap jemaat mereka bisa diarahkan. Pimpinan serta jalan Tuhan. Selanjutnya kita berdoa dari tengah yang paling tinggi, berdoa di setiap pemimpin yang ada, mulai dari pusat sampai daerah. Setiap pemimpin yang harus mengambil kebijakan, mengambil keputusan bukan yang mudah di masa-masa ini. Tuhan yang memberikan mereka hikmat, keputusan yang mereka ambil sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami teringat untuk setiap pemimpin kami, mulai dari presiden, negara gubernur, Indonesia, wali kota, dari presiden terutama, semua orang yang ada dalam pemerintahan, semua orang yang punya tanggung jawab untuk memimpin, bukan hal yang mudah, tapi Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong supaya mereka juga bisa diberikan hikmat, mereka bisa mengambil keputusan yang terbaik, mereka bisa memutuskan yang terbaik untuk setingkat gubernur dan menolong Tuhan setiap pemimpin kami, dan mereka juga pimpinan daerah yang ada di Indonesia, mengerti Tuhan, mereka juga memikirkan kepentingan rakyat, bukan diri mereka sendiri. Setiap akan berikan. Selanjutnya untuk jari mani kita berdoa untuk orang-orang yang saat ini mungkin lemah, mereka yang terbatas
yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Mungkin saat ini mereka bergumul dengan sakit mereka yang bergumul dengan pergumulan permasalahan kehidupan mereka, yang saat ini mereka mungkin tidak mampu, mungkin mereka merasa begitu berat kehidupan mereka. Kita doakan mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga teringat saudara-saudara kami yang bergumul mungkin dalam masa-masa ini, mereka yang sakit, Tuhan yang sembuhkan, mereka yang saat ini bergumul dengan pekerjaan mereka yang bergumul dengan masalah perekonomian keluarga mereka yang merasa begitu lemah, mereka yang merasa begitu terbatas. Tuhan yang menguatkan mereka, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan siap berikan terus Yang terakhir ialah kita boleh berdoa untuk kebutuhan kita, tapi tentu bukan sekedar fisik, tapi berdoa supaya kita mengerti kehendak Tuhan, supaya kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan itu. Kita berdoa untuk diri kita, supaya kita sungguh-sungguh semakin mengerti rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Pada surga, berdoa untuk setiap kami, supaya kami mengerti rencana Tuhan, supaya kami semakin mengerti apa yang Tuhan tahu di tengah keadaan ini, supaya semakin Tuhan gerakkan, supaya mengerti apa yang Tuhan mau kehendaki, bisa melakukan pekerjaan Tuhan, bisa melayani Tuhan, bisa melakukan hidup seperti Tuhan di tengah segala tantangan dan dalam orang jangan mau tolong, Bapa di surga, kami yakin ketika kami berdoa, Tuhan mendengar setiap seru doa kami. Bahkan ketika kami berdoa, kami yakin Tuhan sudah tahu apa yang kami akan doakan. Dan kami yakin Tuhan akan menjawab seturut dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik bagi hidup kami. Tetapi ketika kami berdoa, kami rindu, kami mengerti kehendak Tuhan. Kami mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami mengerti apa yang kami bisa lakukan ketika kami hidup di dunia ini. Kami bersyukur hari ini kami sudah berdoa. Bukan hanya untuk diri kami, untuk pemimpin kami, untuk orang-orang di sekitar kami. Bila kami semakin mengerti, ada tugas yang Tuhan percayakan kepada setiap kami, sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga, anggota gereja, sebagai warga negara. Kami yakin ada tugas, ada pekerjaan yang Tuhan percayakan. Mampukan kami Tuhan, hidup anugerah Tuhan. Karena Engkau sudah menebus kami tidak mau sia-siakan. Setiap kemampuan yang Tuhan sudah berikan, kami mau gunakan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kami yakin Roh Kudus sendiri yang akan menolong setiap kami. Tuhan terus pimpin setiap kami. Dan kami rindu, kami terus bertekun di dalam doa. Di tengah masa-masa yang mungkin tidak ideal ini, kami harus mengikuti persekutuan doa online. Tapi biarlah kami terus mau dekat dengan Tuhan. Kami mau terus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan yang mau tolong kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.